Kasus sengketa jual beli antara CV Mahakam Kaya Mandiri selaku pihak penjual dan CV Indo Karya Makmur sebagai pihak pembeli masih terus bergulir di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda. Kasus yang telah menimbulkan kerancuan ini kembali disidangkan pada Senin 13 Mei 2024. Pengacara Bolang Sunarti akrab disapa Sena yang merupakan kuasa hukum Indra pihak penjual dari CV Mahakam Kaya Mandiri menjelaskan, menurutnya perkara yang ditanganinya ini sebenarnya adalah kasus perdata, namun kasus tersebut dilaporkan oleh pihak pembeli di ranah hukum pidana. Meski berat hati, Sena akan tetap mengikuti proses hukum tersebut. Dengan Ibu terkait kasus ini seperti apa sih? Ya, kalau pandangan kami sebagai lawyer, itu kami sudah jelas sesuatu perkara itu seandainya ada perjanjian, ada jual beli, itu bukan pidana tapi perdata. Karena di sini ada jual beli yang sudah disepakati kedua belah pihak dan ada pembatalan. Di sini juga ada pengembalian uang. Semua pada saat persidangan tadi sudah saling mengakuin, saling menerima pengembalian, saling mengakuin bahwa dia ada membayar sekian dan mengembalikan sekian. Jadi biasanya kami itu kalau yang namanya jual beli terus ada pengembalian uang itu perdata, bukan pidana. Tapi karena di sini memang kami harus mendampingi klien kami, dinyatakan pidana kepada penyidik yang mengatakan ini pidana, maka kami ya ikut sajalah. Biarlah nanti pada saat ada tim ahli yang bisa membuktikan bahwa ini pidana atau perdata. Seperti itu. Ini harapan Ibu seperti apa? Harapan saya adalah semoga di sini penegak-penegak hukum dan tim ahli bisa melihat secara objektif, bukan melihat ada apa-apanya. Jadi di sini saya bermohon keadilan kepada Ibu Hakim yang mulia, kepada Bapak Jaksa bahwa menilai bahwa dengan adanya bukti-bukti saksi yang hadir itu akan bisa terang benderang apakah ini perdata atau pidana, seperti itu. Kami masih menginginkan keadilan itu ada di Pengadilan Negeri Samarinda ini di bawah pimpinan Ibu Hakim dan Bapak Jaksa. Rustani, tim pengacara Sena, turut menuturkan kasus jual beli alat berat ini sudah melalui proses sesuai prosedur hingga pelunasan dan tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh pembeli dengan alasan unit yang dibelinya tidak sesuai. Sebenarnya kasus ini awalnya kan kasus jual beli kendaraan atau unit alat berat sudah melalui proses secara keperdataannya, artinya ngecek unit, bayar DP, setelah itu ngecek invoice, baru pelunasan, kan begitu. Tiba-tiba belum berapa waktu habis pelunasan tiba-tiba dibatalkan, menyatakan bahwa ada invoice yang tidak sesuai dengan unit. Artinya unit itu seharusnya unit tahun 2012 ke bawah, kenapa di invoice ini tahun 2014. Jadi sehingga itu yang menjadi anehnya kita, mereka kok tidak mengecek sebelum pelunasan. Kenapa? Kalau harus mau cek yang itu harus dia teliti. Jangan dulu bayar, cek dulu ke UT, cek dulu kemana-mana, baru pelunasan. Ini tidak, mereka cek pertama pelunasan, setelah itu baru ngecek kembali. Nah itu yang jadi masalahnya. Diketahui persidangan lanjutan akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis 16 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin. Nunung Budi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.